Di sebuah pusat perbelanjaan terbesar yang ada di Jakarta, tampak dua orang wanita berjalan bersisian. Keduanya sama-sama cantik dan keduanya pun sama-sama terlihat kesal pada satu dan lainnya. Apa kau lihat-lihat? Cleo berkata dengan ketus. Cih, kau yang melihatku duluan. Kailin menyahut tidak kalah ketusnya. Lalu keduanya serentak memalingkan wajah. Ya Tuhan, aku benar-benar akan membunuhmu kena mayat, teriak Cleo dengan kesal. Hei, sebelum kau membunuhnya, langkahi dulu mayatku. Kailin mendorong Cleopatra. Oh, dengan senang hati akan aku lakukan. Cleo balik mendorong Kailin. Hingga terjadilah aksi saling dorong-dorongan antar kedua wanita itu dengan sengit, membuat para pengunjung yang berada di pusat perbelanjaan tersebut serentak menatap ke arah mereka. Nona, hentikan. Untuk kesekian kalinya, para pengawal pribadi yang berjumlah banyak itu melerai perkelahian kedua nona mereka. Karena sejak keduanya menginjakkan kaki di pusat perbelanjaan tersebut, sudah terhitung 3 kali mereka melakukan aksi saling dorong-dorongan. Lepaskan aku! Cleo menyingkirkan tangan para pengawal yang menahan pergerakannya, lalu berteriak dengan frustasi. Bagaimana tidak frustasi saat kebebasan yang ia bayangkan dengan indah, jalan-jalan dan berbelanja sepuas hati, lalu menemui teman-temannya. Ini hancur berantakan saat melihat kehadiran Kailin adik iparnya dan juga para pengawal pribadi yang jumlahnya lebih dari 5 orang. Pantas saja tadi pagi Cleo merasa curiga karena dengan mudahnya Kenan mengabulkan permintaannya, dan terbukti sudah saat ini dia diperbolehkan keluar dengan pengawalan yang ketat, berikut ditemani oleh adik iparnya yang menyebalkan. Hei, kau itu berlebihan sekali dengan berteriak seperti itu. Kau pikir di sini yang tertekan itu hanya kau saja? Lagi pula, mana sudi aku menemanimu berbelanja kalau bukan karena perintah Kak Kenan. Ya, Kailin pun awalnya tidak tahu jika disuruh datang ke pusat perbelanjaan tersebut adalah untuk menjaga Cleopatra, karena kakaknya baru mengatakan itu setelah dirinya sampai di tempat tersebut. Kakakmu itu benar-benar keterlaluan. Aku kira dia serius mengizinkan aku keluar untuk jalan-jalan, tapi ternyata dengan pengawalan yang ketat dan pengawal menyebalkan sepertimu. Sialan kau? Kailin tidak terima disebut menyebalkan. Keduanya yang hendak adu fisik kembali mendadak berhenti saat para pengawal yang ada di sekitar mereka sudah bersiap dengan siaga. Sudahlah, lebih baik aku berbelanja saja daripada meladenimu. Cleo memutuskan untuk belanja gila-gilaan dengan menggunakan black card yang Kenan berikan tempo hari ketika mereka berada di pulau pribadi. Sama, aku juga. Kailin hendak menuju outlet pakaian brand ternama langganannya, dan Cleo hendak pergi menuju outlet langganannya juga, membuat pengawal pribadi mereka langsung menghalangi langkah keduanya. Apalagi nih? Tanya Cleo tidak terima, karena dia paling tidak suka jika langkah kakinya dihalangi oleh orang lain. Maaf Nona, sesuai yang diperintahkan Tuan Kenan, Anda berdua harus selalu bersama, ucap salah satu pengawal tersebut. Oh ya Tuhan, Cleo mau tidak mau menarik tangan Kailin untuk mengikutinya, karena dia ingin membeli tas edisi keluaran terbaru yang menjadi incarannya. Cleo, lepaskan. Aku ingin membeli pakaian di butik langgananku. Kailin berusaha melepaskan diri dari kakak iparnya. Kau harus ikut dulu denganku, baru setelah itu kita ke butik yang kau inginkan. Cleo terus menarik Kailin tanpa peduli adik iparnya mengumpat dengan kasar, dan setelah sampai di tempat yang dituju, Cleo melepaskan Kailin begitu saja untuk mengambil tas incarannya. Sial, bisa-bisanya aku kalah dengan wanita laknat itu. Umpat Kailin dengan kesal, menatap Cleopatra yang tengah asik berbicara dengan salah satu karyawan yang ada di butik tersebut. Karena merasa bosan, Kailin pun akhirnya memilih beberapa pakaian lalu mencobanya di ruangan ganti. Sementara itu Cleo yang tengah menunggu karyawan untuk mengambilkan tas yang diinginkannya berjalan melihat-lihat tas yang dipajang di butik tersebut. Maaf Nona, tas ini milik Nona yang ada di sana? Tunjuk karyawan pada Nona Cleopatra, customer langganan di butik mereka.
Pasti dia hanya ingin melihat saja kalau aku ingin membelinya. Wanita dengan tubuh ramping, berwajah blasteran, berambut panjang dengan kedua mata teduhnya, bersikeras ingin membeli tas tersebut. Siapa bilang aku hanya ingin melihat? Cleopatra yang mendengar keributan tersebut berjalan menghampiri orang yang ingin membeli tas incarannya. Tas ini akan aku beli sekarang juga. Cleo mengeluarkan kartu milik Kenan dan memberikannya pada karyawan tersebut. Aku akan membayar 2 kali lipat, jadi berikan tas itu padaku. Wanita tersebut memberikan kartu miliknya. Cleo tersenyum sinis. Aku akan membayar 10 kali lipat, bagaimana? Cleo tidak ingin berdebat panjang dengan wanita tersebut, sehingga berani menaikkan harga tas tersebut 10 kali lipat. Maka dengan sendirinya, wanita itu pasti akan menyerah. Sial, aku tidak punya uang sebanyak itu. Dia mengambil kembali kartunya. Aku udah tidak tertarik dengan tas itu, ketusnya sambil berjalan keluar dari butik tersebut dengan wajah yang kesal, karena tidak mendapatkan tas yang diinginkannya. Bahkan karena begitu kesalnya, wanita itu sampai tidak melihat ada seorang wanita yang berjalan dari arah kanan hingga membuat keduanya bersenggolan. Hei, kalau jalan itu pakai mata, teriak Kailin pada wanita yang baru aja menabraknya tanpa meminta maaf sama sekali. Kenapa dia mirip sekali dengan... Kailin menatap punggung wanita tersebut sambil berusaha melihat wajahnya. Namun karena terhalang oleh beberapa orang, Kailin pun kesulitan untuk memastikan apa yang dilihatnya. Kay, kau kenapa? Cleo menghampiri adik iparnya setelah mendengar suara Kailin yang berteriak. Tidak ada, aku hanya seperti melihat seseorang yang aku kenal. Kailin mengalihkan tatapan matanya pada Cleopatra. Kenapa kau perhatian pada aku? Cih, perhatian padamu? Kau benar-benar terlalu percaya diri. Cleo tersenyum sinis, berjalan kembali untuk mengambil tasnya. Sementara Kailin mendengus kesal sambil mengumpat dalam hati. Seandainya saja dia tidak berjanji pada kakaknya, dan wanita itu bukan seseorang yang sangat berarti untuk Kak Kanan, sudah sejak tadi Kailin mencekik leher Cleopatra. Setelah puas menghabiskan uang milik Kenan dengan membeli banyak barang dan juga membayar barang-barang belanjaan milik Kailin, Cleo pun memutuskan untuk pulang, tidak jadi bertemu dengan teman-temannya, karena merasa lelah setelah 2 jam keliling di tempat perbelanjaan tersebut. Wah, aku tidak mengira kau begitu murah hati membayar semua belanjaanku, ucap Kailin dengan sangat bahagia, karena dia bisa sepuasnya berbelanja apapun tanpa menggunakan kartu miliknya. Bukan aku yang membayarnya, jawab Cleo dengan santai berjalan masuk ke dalam mobilnya. Kalau bukan kau, lalu siapa? Tanya Kailin yang kini duduk di samping Cleopatra. Kamu? Cleo tersenyum dengan puas. Apa? Jadi semua belanjaan aku kakak yang membayarnya? Ya, aku menggunakan kartu milik kakakmu, jadi otomatis kakak tersayangmu yang membayarnya. Cleopatra menahan tawanya saat melihat ekspresi wajah Kailin yang terkejut. Sial, kenapa kau tidak bilang dari awal? Kailin merasa begitu kesal. Seandainya dia tahu Cleopatra membayar semuanya dengan memakai kartu milik kakaknya, tentu Kailin tidak akan ajik mumpung dengan membeli barang yang mahal-mahal hanya untuk membuat keuangan Cleo menipis. Sial, aku ingin mengerjainya. Kenapa jadi aku yang mengerjai kakakku? Sesal Kailin dalam hati. Melihat wajah Kailin yang begitu kesal saat mengetahui semua barang belanjaannya tersebut dibayar menggunakan kartu milik Kenan, Cleo pun tidak mampu lagi untuk menahan tawanya. Kenapa? Kau menyesal udah membeli begitu banyak barang? Jangan kau, umpat Kailin saat melihat Cleopatra tertawa terbahak-bahak. Sementara itu para pengawal pribadi yang duduk di kursi depan hanya bisa menghela nafasnya dengan kasar saat kedua nonanya kembali terlibat adu mulut. Mereka sebenarnya bingung dengan kedua wanita itu, karena sebentar mereka terlihat berdamai, sebentar kemudian terlibat adu mulut. Pak, kita ke perusahaan Mayer sekarang, perintah Cleo setelah puas menertawakan adik iparnya. Hei, kenapa kita pergi ke sana? Kailin takut terkena amukan dari kakaknya, karena udah membuat pengeluaran Kak Kenan menjadi bengkak. Aku rindu ingin bertemu dengan suamiku tercinta, jawab Cleo dengan berbohong tentunya.
Karena sebenarnya dia ingin meluapkan kekesalannya pada Kenan, yang sudah menjadikan acara jalan-jalan hari ini menjadi acara adu mulut dengan Kailin, sekaligus ingin memastikan sedekat apa hubungan pria itu dengan Talia saat di kantor. Karena jujur saja, kedekatan mereka akhir-akhir ini membuat ketenangannya terusik. Cih, kau pikir aku percaya dengan omong kosongmu itu? Terserah kau mau percaya aku atau tidak, jawab Cleo tidak peduli. Kailin menghela nafasnya dengan kasar. Dia lebih memilih diam, tidak lagi menyahut perkataan Cleopatra. Sementara itu di sebuah ruangan kerja milik seorang pria tampan yang bernama Kenan Meyer, terlihat dua orang pria yang tengah bekerja dengan serius. Tuan, kenapa Anda masih membiarkan Nyonya Sofia dan Talia tinggal di Mansion Meyer? Padahal Anda sudah mengetahui semua infonya. Tanya Bram setelah menerima berkas yang udah ditandatangani oleh tuannya. Kenan terdiam, lalu merebahkan punggung di kursi kerjanya. Dia memang udah mengetahui kebohongan Mom Sofia setelah meminta Bram untuk menyelidiki semuanya. Dan ternyata harta Yosef tidaklah habis seperti yang dikatakan Mom Sofia. Harta itu masih ada, namun yang mewarisi semuanya adalah putri kandung Tuan Yosef. Sejahat apapun Nyonya Sofia, dia tetap wanita yang telah melahirkan aku dan Kailin, jawab Kenan dengan dingin. Lagi pula, aku ingin melihat sampai sejauh mana Nyonya Sofia memenuhi ambisinya itu. Kenan juga mengetahui bahwa harta warisan itu akan jatuh ke tangan Talia jika wanita itu sudah menikah. Dan semuanya mulai terbaca oleh Kenan setelah Mom Sofia meminta Talia bekerja dengannya. Apalagi kalau bukan ingin mendekatkan dirinya dengan Talia agar tujuannya itu tercapai. Bram menganggukkan kepalanya. Kini dia mengerti alasan Tuan Kenan masih membiarkan Nyonya Sofia dan Talia tinggal di Mansion Meyer. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan Talia untuk membuat Nona Cleopatra cemburu. Cih, untuk apa aku membuatnya cemburu? Kenan mengatakannya, menegakkan kembali tubuhnya, menatap tidak suka dengan perkataan asisten pribadinya itu. Agar Anda mengetahui apakah Nona Cleo memiliki perasaan terhadap Anda atau tidak. Bram menggoda tuannya. Aku tidak peduli dia memiliki perasaan kepada aku atau tidak. Dan hentikan omong kosongmu itu. Lebih baik sekarang kau hubungi pengawal kita. Tanya keadaan Cleo dan adikku. Perintah Kenan dengan tegas. Bram tersenyum saat melihat bagaimana Tuan Kenan nampak berpikir dengan ucapannya, meski hanya sesaat. Baik Tuan. Ia pun segera mengambil ponselnya untuk menghubungi anak buahnya yang saat ini bertugas menjaga kedua nona mereka. Tuan, Nona Cleo dan Nona Kailin sedang dalam perjalanan kemari, ujar Bram setelah menutup ponselnya. Mereka kemari? Kenan menautkan kedua alisnya. Ya Tuan, lebih baik sekarang Anda bersiap menyambut kedatangan Nona Cleo. Mengingat ini pertama kalinya istri tercinta berkunjung ke kantor Anda. Goda Bram sambil tertawa. Plak, tawa Bram berhenti saat sebuah berkas melayang mengenai kepalanya. Berani meledekku? Tidak Tuan, jawab Bram dengan takut saat melihat tangan tuannya memegang sebuah benda keras yang pastinya akan sangat sakit jika mengenai kepalanya. Bagus, sekarang keluarlah. Kenan menaruh kembali tabel sign yang dipegangnya ke tempat semula. Baik Tuan. Dengan segera Bram keluar dari ruangan, bahkan dia sampai berlari karena takut tuannya berubah pikiran dengan melemparkan tabel itu ke kepalanya. Setelah sampai di sebuah gedung pencakar langit yang begitu megah dan terlihat paling tinggi di antara gedung-gedung lain yang ada di sekitarnya, Cleo keluar dari mobil, begitupun dengan Kailin. Mereka berdua memasuki gedung tersebut dengan didampingi oleh Bram. Ya, asisten pribadi Kenan itu ternyata udah menunggu kedatangan mereka tepat di depan pintu masuk sehingga mereka bisa langsung masuk ke dalam lift menuju lantai 16 di mana ruangan presiden berada. Nona Kailin, tunggu. Bram menarik tangan adik tuannya. Kenapa? Tanya Kailin dengan bingung, karena Bram menahan langkahnya menuju ruang kerja Kak Kenan. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan pada Anda? Bohong Bram, karena dia sengaja ingin membawa Nona Kailin, agar tuannya itu bisa berduaan bersama istrinya. Karena jika ada Kailin, Bram yakin pasangan suami istri yang terlihat masih kaku itu tidak akan pernah ada kemajuan.
Tapi aku ingin. Sebelum selesai Kailin berbicara, tangannya udah lebih dulu ditarik oleh Bram. Nona Cleo, masuklah lebih dulu, nanti kami menyusul. Bram menunjuk ruangan kerja Tuan Kenan, lalu segera membawa Kailin pergi dari tempat tersebut. Tapi Cleo terdiam saat melihat Bram dan Kailin yang menghilang di balik pintu lift. Mereka berdua mau kemana? Tanyanya dalam hati, tapi ada rasa lega saat Bram membawa Kailin pergi. Karena itu artinya Cleo bisa leluasa meluapkan amarahnya pada si dingin itu. Cleo pun berjalan menuju ruangan yang tadi ditunjuk oleh Bram. Namun langkah kakinya berhenti saat ia teringat sesuatu. Di mana Talia? Kenapa sejak tadi aku tidak melihatnya? Cleo menatap ke seluruh ruangan yang ada di lantai tersebut. Namun sama sekali tidak terlihat keberadaan wanita itu. Dia tidak lupa bertanya kepada Bram. Dia tadi lupa bertanya pada Bram. Talia bekerja di bagian apa? Dan lantai berapa?